Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Rafa Sahara dengan NIM 1312200 dari kelas Hukum Perusahaan R. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pelaku usaha perorangan yang ada di samping saya. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Amana. Terima kasih Kak Nana sudah meluangkan waktunya untuk hadir di wawancara hari ini. Sebelumnya bisa dijelaskan sedikit Kak, apa betul Kak Amana merupakan salah satu pelaku usaha perorangan? Iya benar Kak, saya ini usaha di bidang makanan, yaitu jualan churros. Tahu kan Kak churros? Iya tahu. Kalau boleh bisa dijelaskan sedikit Kak, sistem jualannya itu seperti apa? Apakah langsung dijual di tempat atau kayak ada sistem PO-nya gitu? Kalau saya pakainya sistem PO Kak, jadi untuk 5 hari sebelum jual itu saya open PO dulu. Terus nanti jadi jualnya tuh sesuai dengan yang pesan, jumlah yang pesan gitu. Jadi untuk memasarkan PO-nya itu biasanya Kak Amana menggunakan platform apa, kayak misalnya di Instagram, apa di WA gitu, atau dari mulut ke mulut gitu? Semuanya sih Kak, dari Instagram, dari WA juga, mungkin dari teman-teman juga, mungkin dibantu teman-teman untuk memasarkan ke yang lain gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah ada yang pesen, terus Kak Amana bakal bikin sesuai jumlah pesanannya gitu? Iya benar, jadi kalau saya tuh pakai sistem PO karena ya bikinnya tuh sesuai dengan jumlah pesanan gitu. Jadi kan pasti otomatis langsung habis gitu, nggak ada sisa gitu. Jadi selalu bikinnya itu sesuai jumlah ya, nggak pernah kayak sengaja dilebihin biar nanti misalnya bisa dijual lagi gitu? Oh enggak, mungkin kalau untuk dilebihin mungkin dikonsumsi pribadi aja, jadi nggak dijual lagi. Kalau boleh tahu biasanya dijual per berapa biji dan harganya berapa gitu Kak? Aku satu boxnya itu isinya 10 piece, lengkap sama sausnya gitu, itu harganya 15.000 aja. Sausnya itu udah include 15.000 itu? Iya udah include. Ada rasa apa aja itu Kak churrosnya? Ada rasa dark choco sama tiramisu sama matcha. Masih ada 3 itu aja. Biasanya kalau bikin produksinya gitu tuh ngerjain sendiri atau dibantu gitu Kak? Ngerjain sendiri sih, makanya itu saya agak kesusahan gitu ya, soalnya mungkin sekali PO sekitar 25 sampai 30 porsi gitu. Nah itu ngerjainnya sendiri, dan kesulitannya itu dari situ Kak. Jadi hambatan selama jualan tuh ya di proses produksinya itu ya, karena ngerjain sendiri. Iya betul, makanya kalau selama produksi itu saya nggak sempet buat ngevideoin atau ngefotoin gitu-gitu, kayak buat lebih dikenal lagi gitu loh, jadi nggak bisa, karena nggak sempat gitu. Terus tadi kan untuk produksinya ya Kak, terus kalau untuk pengirimannya gitu biasanya apakah pembelinya tuh datang ke Kak Amana buat ngambil churrosnya, atau Kak Amana tuh kayak harus datang nganterin satu-satu ke pembeli gitu? Dua-duanya sih Kak, ada yang datang ngambil, terus tapi kebanyakan saya yang ngirim, jadi sesuai dengan yang diminta sama customernya, itu mau di rumahnya atau mungkin mau di tempat kerjanya gitu bisa. Tapi biasanya kita ada tambahan ongkir. Biasanya dari range harga berapa tuh Kak ongkirnya? Ada kayak ada minimal pengiriman tuh 10.000 atau berapa gitu? Enggak. Kalau dari rumahku mungkin jarak 1 kilo 2 kilo nggak usah ongkir, tapi kalau udah ke tengah kota gitu-gitu mungkin sekitar 3.000 sampai 5.000 aja ongkirnya. Gitu pembeli keberatan nggak Kak kayak ngasih tambahan ongkir buat pengirimannya gitu? Sejauh ini nggak ada keberatan sih. Kalau boleh tahu dulu Kak Amana memulai usaha churros itu dari tahun berapa ya? Kalau nggak salah di tahun 2023. 2023 itu pakai modal berapa Kak memulai usahanya itu? 200 ribuan mungkin ya. Kalau nggak salah, seingat aku 200 ribuan itu. Jadi 200.000 itu dipakai modal sampai sekarang gitu? Iya. Terus di sistemnya karena tadi PO tuh kayak di jarak-jarak gitu Kak atau gimana? Iya, kalau sistem PO ku terserah aku ya. Biasanya sih aku jarak kalau nggak 1 bulan sekali, kalau nggak gitu 2 bulan sekali gitu. Karena kalau tiap minggu open PO gitu nanti orang-orang bosen kan, karena cuma menunya itu aja gitu. Jadinya mesti aku jarak aja gitu.
dijarak-jarak biar nggak bosen dan biar orang-orang tetap beli gitu ya Kak. Iya. Sebelumnya Kak Amana pernah dengar istilah legalitas berusaha? Belum sih Kak, apa itu ya? Aku izin jelasin sedikit ya Kak tentang legalitas berusaha. Nah, biasanya dari pemerintah itu menyediakan semacam NIB. Itu tuh kayak NIK-nya gitu kalau misalnya kita tahu ya. Itu kayak semacam NIK-nya buat pedagang-pedagang gitu Kak. Nah, biasanya NIB itu didaftarkannya itu melalui OSS, itu sistem dari pemerintah. OSS itu online single submission gitu Kak. Jadi nanti setelah daftarin di situ nanti pedagang bisa punya NIB-nya gitu. Nah, untuk fungsi NIB-nya itu sendiri tuh biasanya untuk meningkatkan kredibilitas pengusaha itu gitu Kak. Jadi misalnya dia mau impor barang, mau ada event komersial dan sebagainya, itu jadi kayak dilihat oleh pihak lain tuh kredibilitasnya meningkat gitu Kak. Terus selain itu juga bisa mempermudah pengurusan perizinan. Kalau Kak Amana pernah dengar, biasanya kan kita pernah ngurus sertifikasi halal gitu Kak. Nah, biasanya itu salah satu syarat buat pengurusannya itu ada NIB-nya gitu. Jadi kalau kita punya NIB bisa ngurus sertifikasi halalnya, misalnya buat curasnya Kak Amana gitu. Terus juga misalnya kita mau memperbesar jangkauan usaha kita gitu Kak, terus kita mau ngajuin pinjaman dana dari pemerintah gitu tuh bisa juga, karena salah satu syaratnya itu NIB gitu. Jadi karena pemerintah melihat usaha kita itu sebagai salah satu usaha yang kredibel gitu, jadi nanti bisa dikasih akses ke pendanaan dari pemerintah gitu. Selain itu juga misalnya kayak ada permasalahan-permasalahan sengketa perdata gitu Kak, nah itu kalau kita punya NIB itu kita bisa dijamin perlindungan hukumnya gitu Kak, karena udah usaha kita tuh udah terdaftar di sistemnya pemerintah, jadi kayak lebih mudah pengawasannya begitu Kak. Nah, tadi kan terkait fungsi-fungsi NIB bagi para pelaku pengusaha ya Kak. Nah, lalu untuk syarat-syaratnya itu ada beberapa Kak, syarat-syarat untuk mendaftarkan biar dapat NIB itu. Yang pertama itu seperti WNI kan, Kak Amana tentu WNI kan ya. Terus juga KTP, karena kebetulan Kak Amana juga udah berusia di atas 17 juga udah punya KTP. Lalu ada juga NPWP Kak, itu nomor pokok wajib pajak. Terus ada juga surat keterangan domisili usaha, terus IUMK yaitu surat izin usaha mikro kecil dan menengah, dan ada juga SIUP itu surat izin usaha perdagangan. Nah, dari beberapa syarat ini nanti kita kayak mempersiapkan dokumennya, terus nanti kita melakukan pendaftarannya di websitenya OSS tadi, online single submission. Nah, dari penjelasan saya terkait fungsi, terus juga ada syaratnya pendaftaran NIB atau nomor induk berusaha tadi, apakah kira-kira Kak Amana berkenan kalau misalnya saya bantu untuk melakukan pendaftaran supaya usahanya bisa terdaftar di sistem pemerintah begitu Kak? Mungkin kalau sekarang nggak bisa ya Mbak, soalnya saya belum ada NPWP. Mungkin bisa lain waktu, jika nanti saya sudah mempersiapkan semua dokumennya, nanti saya akan menghubungi kakaknya ini buat bikin NIB. Boleh ya Kak? Boleh, oke. Tapi kalau dari berdasarkan penjelasan saya terkait fungsi sama tadi syarat-syaratnya, kira-kira apakah Kak Amana berminat untuk misalnya mendaftarkan NIB? Terus apakah informasi yang saya jelaskan tadi sudah tersampaikan gitu Kak? Berminat sih Kak, soalnya kan fungsinya kan banyak juga gitu loh buat pengusaha kecil kayak saya gitu. Mungkin secepatnya saya akan bikin NPWP dulu, nanti saya menghubungi kakaknya buat bikin NIB itu. Baik, terima kasih ya Kak Amana atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara singkat terkait NIB ini. Terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh.